Apa nama patung dari Mesir yang bertubuh singa dan berkepala manusia? A. Sphinx. B. Liberty. Jawabannya adalah Sphinx. Pemirsa, balik lagi nih di Ragam Cerita. Masih semangat dong ya untuk menyimak info menarik yang sudah kita rangkum? Nah pemirsa, kalian tahu nggak kalau ada kemungkinan sejarah diputar balikan? Terutama nih pemirsa di zaman dulu ketika masyarakat mudah sekali untuk dibohongi. Sekarang karena banyak yang sudah pintar, kebohongan tersebut akhirnya terungkap pemirsa. Kira-kira nih ya pemirsa, apa aja sih 5 teknologi yang membuat seseorang punya kekuatan versi Ragam Cerita? Di posisi kelima, Napoleon dan hidung Sphinx. Langsung di posisi 5 pemirsa, kebohongan sejarah yang akhirnya terungkap adalah patung Sphinx. Patung ini berbentuk singa dengan kepala manusia yang terletak di tepi barat Sungai Nil, Mesir. Uniknya, patung yang satu ini tidak memiliki hidung pemirsa. Sejarah sempat mencatat bahwa hidung tersebut hilang karena ulah Napoleon Bonaparte. Saat penguasa Prancis tersebut berkeinginan menguasai peradaban di sekitar Sungai Nil, ia melihat patung Sphinx dan merusak bagian hidungnya. Ada yang menyebutkan Napoleon merusaknya dengan menendang, ada pula yang menyebutkan dengan menembak. Yang jelas pemirsa, patung itu pun tidak memiliki hidung. Namun, dalam kisah perjalanan orang Denmark, Frederick Norden yang datang jauh sebelum Napoleon menyebutkan penemuan patung singa berkepala manusia dalam perjalanan di tahun 1737 sampai 1738 itu menyebutkan jika Sphinx sudah tidak memiliki hidung. Sementara Napoleon baru mengunjungi Mesir di tahun 1798. Sejarah yang menyebutkan bahwa Napoleon merusak hidung Sphinx itu pun kini dianggap hanya sebuah kebohongan saja. Di posisi keempat, helm bertanduk Viking. Di peringkat keempat, sejarah helm bertanduk Viking yang disebut sebagai kebohongan yang terungkap. Sejak dulu, orang Viking selalu digambarkan memakai helm bertanduk yang terbuat dari tembaga. Helm ini seolah menambah kesan garang dari suku ini. Tapi sejarah yang menyebutkan orang Viking selalu menggunakan helm ini adalah sebuah kebohongan pemirsa. Karena helm tembaga ini hanya ditemukan di sebuah makam Viking. Sementara makam Viking lainnya tidak menggunakan helm tanduk ini. Para ilmuwan menilai jika helm ini hanya digunakan pada ritual tertentu. Wah, jadi selama ini kita salah ya membayangkan suku Viking? Di posisi ketiga, Amerika Serikat merdeka. Lanjut di peringkat berikutnya, ada kemerdekaan Amerika Serikat yang dirayakan pada 4 Juli 1776. Bisa dibilang nih ya pemirsa, perayaan kemerdekaan Amerika Serikat adalah sebuah kebohongan. Karena seharusnya mereka merayakannya pada 3 September pemirsa.
Sebenarnya setelah rakyat Amerika mendeklarasikan kemerdekaan pada 4 Juli 1776 itu, masih terjadi perang selama 7 tahun. Barulah di tanggal 3 September 1783, Inggris pun mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, setelah itu, rakyat Amerika benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Namun sampai sekarang pemirsa, Amerika merayakan hari kemerdekaan tetap di tanggal 4 Juli. Sepertinya nih, mereka memang tidak peduli ya kalau sebelumnya hari kemerdekaan itu tidak diakui oleh Inggris. Di posisi kedua, Piltdown Man. Nah, yang satu ini kebohongan yang dibuat di tahun 1912 oleh Charles Dawson. Dia ini adalah seorang arkeolog asal Inggris yang mengaku menemukan manusia setengah kera. Penemuan ini seolah menjadi kunci pembuktian hubungan manusia dengan kera. Saat itu pemirsa, Charles Dawson kemudian menjadi arkeolog yang sangat terkenal dan mendapatkan gelar kehormatan. Namun, setelah dilakukan penelitian, manusia Piltdown dianggap sebuah kebohongan, di mana ternyata kerangka itu terdiri dari tengkorak manusia abad pertengahan dengan harang seekor orang utan dari Kalimantan, Indonesia. Wah, luar biasa ya penemuan ini, bisa bertahan selama 40 tahun. Charles Dawson sendiri meninggal di 1916. Jauh sebelum temuannya itu diketahui palsu. Nah, di posisi puncak pemirsa, kebohongan sejarah yang akhirnya terbongkar adalah Stonehenge. Ini adalah suatu bangunan dari batuan kuno yang disusun secara melingkar. Bangunan ini sudah diperkirakan ada sejak zaman perunggu dan Neolitikum pemirsa. Stonehenge yang terletak di Inggris diperkirakan oleh para arkeolog sebagai observatorium kuno. Di abad ke-20, batu-batu kuno tersebut sudah tidak berdiri tegak. Lalu dilakukan renovasi hingga 3 tahap untuk mengembalikan batu ke posisi semula. Karena inilah banyak yang berpendapat jika Stonehenge adalah sebuah kebohongan. Saat pemugaran di tahun 1901 dilakukan oleh William Gournard, diperkirakan banyak sekali batu yang retak. Sehingga batu-batu kuno di Stonehenge ini pun diganti. Saat ini pun bentuk Stonehenge jauh berbeda dengan Stonehenge yang dulu. Banyak yang meragukan keaslian batu kuno tersebut. Jadi gimana ya batu kuno yang aslinya?